Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelpa Pramaisilka, NPM A1I 023051, dan rekan Saya Ahada Solatia, NPM A1I 023049. dan rekan saya. Nasa Nurul Aisyah dengan NPM A1I 023021. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang Teknik flooding dan teknik exposure terapi. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas FKIP, Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan. Teknik flooding adalah salah satu teknik dalam terapi perilaku yang dilakukan dengan cara menghadapkan individu secara langsung pada situasi atau objek yang sangat ditakuti dalam waktu tertentu sampai rasa takut berkurang. Teknik ini bertujuan agar individu menyadari bahwa ketakutan yang dirasakan tidak berbahaya seperti yang dibayangkan. Exposure terapi adalah teknik terapi perilaku yang dilakukan secara bertahap dengan menghadapkan individu pada situasi yang membuat cemas atau takut. Teknik ini dilakukan perlahan, mulai dari tingkat yang paling ringan hingga individu mampu menghadapi situasi tersebut dengan lebih tenang dan percaya diri. Studi kasus, seorang anak bernama Raffi berumur 10 tahun sangat takut terhadap anjing. Ketakutan ini muncul karena dulu ia pernah dikejar anjing saat bermain. Akibatnya, setiap melihat anjing, Raffi langsung menangis, berlari, bahkan tidak mau keluar rumah jika ada anjing di sekitar. Penerapan teknik flooding, guru BK dan orang tua bekerja sama membantu Raffi mengatasi ketakutannya. Dalam teknik flooding, anak langsung dihadapkan pada objek yang ditakuti dalam waktu tertentu sampai rasa takutnya berkurang. Raffi dibawa ke rumah pamannya yang memiliki anjing jinak dan terlatih. Pada awalnya, Raffi terlihat sangat panik dan terus memegang ibunya. Namun, ia tetap diminta berada di dekat anjing tersebut dengan pendampingan dan pengawasan penuh. Setelah beberapa waktu, Raffi mulai menyadari bahwa anjing itu tidak menyerangnya. Perlahan, rasa takutnya menurun, ia mulai berani melihat lebih dekat, lalu akhirnya bisa menyentuh anjing tersebut. Hasilnya, setelah beberapa kali bertemuan, Raffi menjadi lebih tenang ketika melihat anjing dan tidak lagi berlari ketakutan. Teknik ini berhasil karena anak menyadari bahwa objek yang ditakuti ternyata tidak berbahaya seperti yang dibayangkannya. Identifikasi perilaku pada studi kasus tersebut, perilaku yang muncul pada Raffi adalah rasa takut berlebihan terhadap anjing atau disebut fobia. Ketakutan ini muncul karena pengalaman buruk saat pernah dikejar anjing ketika bermain. Beberapa perilaku yang terlihat pada Raffi yaitu menangis ketika melihat anjing, berlari menjauh dari anjing, menolak keluar rumah jika ada anjing di sekitar. Terlihat panik dan cemas saat berada di dekat anjing, memegang ibunya terus-menerus karena merasa tidak aman. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa Raffi mengalami kecemasan dan penghindaran terhadap objek yang ditakutinya, sehingga diperlukan penanganan melalui teknik flooding agar rasa takutnya dapat berkurang secara perlahan. Langkah penerapan flooding yaitu mengidentifikasi masalah dan penyebab ketakutan. Guru BK dan orang tua wajib mencari tahu tentang Raffi takut terhadap anjing, yaitu karena pernah dikejar anjing saat bermain. Dan yang kedua, memberikan penjelasan dan dukungan. Raffi diberikan penjelasan bahwa anjing yang akan ditemui adalah anjing jinak dan aman. Orang tua serta guru juga memberikan dukungan agar Raffi merasa lebih tenang. Dan yang ketiga, menghadapkan anak langsung pada objek yang ditakuti. Raffi dibawa ke rumah pamannya yang memiliki anjing jinak dan diminta berada di dekat anjing tersebut dalam pengawasan penuh. Dan yang keempat, mendampingi anak selama proses berlangsung. Saat Raffi merasa panik dan takut, guru BK dan orang tua tetap mendampingi serta menenangkan Raffi agar tidak langsung menghindar dari situasi tersebut. Dan yang kelima, membiarkan anak beradaptasi dengan rasa takutnya. Setelah beberapa saat di dekat anjing, Raffi mulai menyadari bahwa anjing ini tidak berbahaya dan perlahan rasa takut mulai berkurang. Dan yang keenam, melakukan latihan secara berulang. Pertemuan dengan anjing dilakukan beberapa kali agar Raffi semakin terbiasa dan mampu mengontrol rasa takutnya. Evaluasi hasil atau interpretasi. Setelah dilakukan beberapa kali penerapan teknik flooding, terlihat adanya perubahan perilaku pada Raffi.
Awalnya, Raffi sangat takut terhadap anjing, sampai menangis, berlari, dan bahkan menghindar dari lingkungan yang ada anjingnya. Namun, setelah seiring dihadapkan langsung dengan anjing jinak dalam pengawasan, rasa takutnya mulai berkurang. Raffi mulai mampu berdiri dekat anjing tanpa panik, berani melihat lebih dekat, bahkan akhirnya dapat menyentuh anjing tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teknik flooding cukup berhasil membantu Raffi mengurangi rasa takut berlebihan terhadap anjing. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Raffi mulai memahami bahwa tidak semua anjing berbahaya, sehingga kecemasan dan perilaku menghindarnya semakin menurun. Simulasi penerapan teknik flooding. Guru BK dan orang tua mengajak Raffi ke rumah Pak Manya yang memiliki anjing jinak dan sudah terlatih. Saat pertama kali melihat anjing tersebut, Raffi langsung merasa takut, menangis, dan memegang ibunya dengan erat. Namun, guru BK meminta Raffi tetap berada di tempat sambil terus mendampingi dan ditenangkan. Anjing dibiarkan berada tidak terlalu jauh dari Raffi agar ia mulai terbiasa melihat keberadaan anjing tersebut. Setelah beberapa menit, rasa panik Raffi mulai berkurang karena anjing itu tidak menyerangnya. Guru BK kemudian mengajar Raffi melihat anjing lebih dekat secara perlahan. Pada pertemuan berikutnya, Raffi mulai berani berdiri lebih dekat dengan anjing. Setelah merasa lebih tenang, ia mencoba menyentuh kepalanya dengan pendampingan orang dewasa. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai Raffi mampu berada di dekat anjing tanpa merasa sangat takut lagi. Simulasi penerapan exposure therapy. Guru membuat kegiatan pembelajaran berupa permainan tanya jawab di kelas. Pada awal kegiatan, Sinta belum berani menjawab pertanyaan sendiri karena takut salah dan ditertawakan teman-temannya. Guru kemudian meminta Sinta menjawab pertanyaan bersama teman sebangkunya agar ia merasa lebih nyaman dan tidak terlalu gugup. Setelah beberapa kali mencoba, guru mulai meminta Sinta menjawab pertanyaan sendiri dalam kelompok kecil. Teman-teman di kelompok tersebut juga diminta memberikan dukungan dan tidak menertawakan jawaban yang salah. Pada tahap berikutnya, guru memberikan satu pertanyaan sederhana dan meminta Sinta menjawab di depan kelas. Meskipun awalnya terlihat gugup, Sinta mencoba menjawab dengan pelan. Setelah selesai, guru memberikan pujian dan tepuk tangan bersama teman-teman kelas untuk meningkatkan rasa percaya dirinya Sinta. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan berulang, sampai Sinta mulai terbiasa berbicara, serta lebih berani menjawab pertanyaan di depan kelas. Hasil interferensi. Setelah dilakukan penerapan exposure terapi secara bertahap, terlihat adanya perubahan perilaku pada Sinta. Awalnya Sinta merasa sangat takut dan cemas ketika diminta menjawab pertanyaan guru. Ia cenderung diam, menghindari kontak mata dan tidak percaya diri. Namun, setelah beberapa kali mengikuti stimulasi pembelajaran, Sinta mulai berani menjawab pertanyaan bersama temannya. Kemudian mampu menjawab sendiri dalam kelompok kecil hingga akhirnya dapat berbicara di depan kelas. Rasa gugup dan takutnya juga mulai berkurang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa teknik exposure therapy berhasil membantu Sinta meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan saat berbicara di kelas. Dengan latihan yang dilakukan secara bertahap, Sinta menjadi lebih terbiasa menghadapi stimulasi yang sebelumnya ia takuti. A few moments later. Itulah hasil dari pemaparan materi kami pada hari ini tentang Teknik flooding dan teknik exposure therapy. Kami memohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan kami dalam menyampaikan materi ini. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat